Mari kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana lagu ini Tuhan mengajarkan kami bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Dan terutama firman dalam hidup kami yang memimpin kami. Karena dunia ini kadang membawa kami tersesat. Kadang-kadang dunia ini membawa kami, mendorong kami jauh daripada Tuhan. Tapi kadang Tuhan izinkan terjadi, membawa kami melewati kesulitan banyak hal. Dan di sana Tuhan mengajarkan kami untuk kembali bersandar pada Tuhan dan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti Tuhan. Untuk mengerti apa yang Tuhan ingin katakan di dalam sejarah, sebagaimana kitab suci yang Tuhan sudah wahyukan kepada kami. Untuk kami lebih mengenal dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan pagi ini dari kitab Lukas. Kita akan merenungkan pagi ini firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat memperhatikannya. LAI memberikan judul kita pagi hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti, dan ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatnya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, biasanya kalau kita baca dan perhatikan dari banyak peristiwa yang terjadi di dalam awal-awal perjalanan Yesus, begitu banyak orang mendengar pengajaran dan melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dan saudara, menarik, Lukas mencatat di akhir cerita dengan satu pernyataan, banyak orang heran dan takjub. Saudara, kata heran dan takjub ini dapat dipertukarkan karena makna dalam satu bahasa Yunani itu sama. Maka seperti ini yang kita lihat, seperti di awal di dalam pelayanannya di Kapernaum, kita melihat dalam Lukas 4 ayat 31 dan 32, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat berulang-ulang kali. Dikatakan saudara, Lukas sengaja mencatat mereka takjub mendengar pengajaran sebab perkataannya penuh kuasa. Lalu tiba-tiba saudara, dalam tengah-tengah pengajaran itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Di sana Yesus dengan kuasa yang memberitakan diam, menghardik roh jahat itu keluar
Dan roh jahat itu taat, saudara. Di ayat 36, apa yang terjadi ketika orang banyak melihat itu, dan semua orang itu dikatakan takjub. Lalu mereka mengatakan, alangkah hebatnya perkataan itu. Dicatat logo, saudara, bukan rema, bukan lego. Itu sebab dengan penuh wibawa, saudara, mereka katakan, ini kuasa, hikmat, dia memerintahkan roh-roh jahat itu membuat kita takjub, ini dari mana? Kemudian Lukas selanjutnya di pasal 5, saudara, mencatat kembali ketika Yesus melayani seorang lumpuh yang sakit dengan satu dorongan teman-teman yang mengangkat untuk mereka membawa sampai bertemu Yesus, tapi tidak bisa. Akhirnya mereka membongkar atap itu dan mereka menurunkannya. Dan ketika Yesus menyembuhkannya, lalu semua orang itu takjub, saudara, memuliakan Allah. Dan mereka bahkan sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara perhatikan, saudara, tema kita hari ini itu sangat menakjubkan. Mereka mungkin senang, mereka melihat segala satu pertunjukan yang hebat dari kuasa Yesus. Pengajaran ini yang tidak seperti yang kami dengar, seperti yang kami dengar dari pemimpin-pemimpin kami. Khotbahnya penuh dengan kuasa. Saudara, kalau kita pelayanan siapa, saudara? Kalau kita tidak senang pelayanan sebagai sumber khotbah, ini seolah-olah sukses, saudara. Tapi saudara, dicatat, saudara, murid Yesus menjadi saksi dalam Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Dikatakan ketika Yesus melayani di Kana ke Kapernaum di Yerusalem, Yohanes mencatat ketika itu dikatakan mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya, mujizat yang dilakukannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua, karena ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, sebaliknya perikop yang kita baca tadi menunjukkan melalui kisah perwira ini di pasal 7. Ketika Yesus kembali di pasal 7 melayani kota Kapernaum. Yang sangat mengejutkan di sana. Justru Yesus yang takjub. Ketika dia melakukan mujizat dari jarak jauh. Banyak orang yang melihat itu, saudara. Dikatakan Lukas mencatat. Tapi matanya tertuju kepada iman seorang perwira. Dan dikatakan justru Yesus yang takjub. Saudara, kata ini takjub dan heran, saudara, memiliki pengertian sama yang seperti saya bilang tadi. Alkitab mencatat cuma 2 kali itu muncul terjadi di dalam kata-kata Yesus ini. Pertama, saudara, dapat dikatakan ketika ia pelayanan di sinagoge kota Nazaret. Di mana di kampung halaman sendiri, meskipun tidak banyak ia melakukan mujizat. Dan ia mengajak, saudara, buat orang takjub. Tetapi saudara, tiba-tiba mereka mengatakan, kami kenal siapa ayahnya, siapa ibunya, bahkan saudara-saudaranya ada di tengah-tengah kita. Lalu dikatakan mereka kecewa, saudara. Dan mereka mulai menolak dia. Dan Markus mencatat, lalu Tuhan heran dan takjub akan ketidakpercayaan mereka. Saudara, kedua kali yang dicatat hanya di bagian ini dalam kitab Lukas. Yang sangat menekankan ketakjuban Yesus, keheranan Yesus ketika melihat iman ini. Ketika Yesus mengatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di Israel. Saudara, biasanya kita di dalam satu kehidupan kita banyak takjub melihat alam semesta ini. Agustinus mengatakan, mengapa ombak itu tahu batasannya? Sehingga dia tahu batasannya ketika ombak bergulir dengan besar, tiba-tiba di tengah satu perjalanan sampai menuju pesisir, ombak itu taat. Mengapa matahari, bulan itu keluar pada tepat dan waktunya? Ini secara tidak langsung membuat kita takjub akan Tuhan. Tapi hari ini, saudara, kita mau belajar hal apakah yang penting yang dikagumi Tuhan, yang diherankan Tuhan. Itu justru mengajarkan hati kita, buat kita takjub dan belajar untuk hidup menyenangkannya. Menarik, saudara, dalam proses penyembuhan jarak jauh ini, sekali lagi, saudara, tidak ada orang yang takjub. Tapi Lukas sengaja mengatakan Yesus yang takjub. Saudara, mungkin banyak di dalam cerita-cerita kita ya, di dalam satu perjalanan iman kita menemukan sesama orang Kristen. Ya, kita melihat satu pernyataan iman yang sebesar ini membuat Yesus takjub ini. Terkadang dikaitkan dengan satu peristiwa mujizat, saudara. Dan ini realita. Saudara, ketika saya sendiri punya teman, saudara. Ketika dia berobat sana sini tidak kunjung sembuh.
Dan sampai putus harapan, saudara. Dia tergoda, saudara, untuk datang kepada satu proses di mana dia lihat dalam brosur ada ibadah penyembuhan. Dan ia datang, saudara. Saking dia ingin sembuh, saudara. Meskipun ajaran berbeda, tapi pada kenyataan, saudara, dia berulang-ulang kali doanya tidak jawab. Suatu kali dia didoakan oleh hamba Tuhan. Dan ternyata tidak sembuh, saudara, ketika dia pulang. Hamba Tuhan itu bilang, kamu kurang percaya. Mesti banyak doa dan puasa. Sebaliknya, saudara, lalu ada orang ikut juga, sembuh, saudara. Dan tiba-tiba besok tidak menjadi sembuh lagi, kambuh lagi penyakitnya. Lalu datang kembali dalam suatu tempat kepada tempat hamba Tuhan itu. Dikatakan imanmu terlalu kecil. Anda harus memiliki iman yang besar. Selanjutnya saudara, dia juga melihat ada orang yang sembuh. Wah, ini iman yang besar. Anda memiliki iman besar sehingga Tuhan mau menyembuhkan saudara. Saudara, pernahkah kita memikirkan, saudara, dari kalimat ini, dari kalimat yang sering beredar, tapi kita jarang memikirkan kalimat yang Yesus sendiri takjub. Apa maksud penyertaan iman yang besar ini? Saudara, kita jarang memikirkan sebesar apa maksud iman yang besar itu. Maka melalui kisah ini kita ingin merenungkan, saudara, apakah mungkin ada ukurannya jika dikatakan besar? Oh, saya berdoa dan tiba-tiba saya berdoa memohon, saya berdoa bergumul atas sakit penyakit saya sembuh. Lalu apakah itu dikatakan iman besar? Tidak tentu, saudara. Justru mungkin Tuhan menjawab karena iman kita terlalu kecil. Dan ia memberikan kita jawaban doa itu untuk menguatkan kita. Lebih memiliki iman besar. Hari ini, saudara, dalam banyak kekristenan, kadang mengkaitkan iman Kristen itu, saudara, dengan satu keadaan seperti ini. Fenomena-fenomena seperti ini. Spiritual seperti ini yang mungkin tidak secara langsung dan tanpa kita sadar itu mengikat iman kita. Kalau kita lihat kesaksian Josh Muller, saudara. Josh Muller pada suatu kali dia ingin melayani di undang khotbah. Dan ketika dia mau pergi menyeberangi tempat yang dia melayani dengan naik kapal, saudara. Tiba-tiba nakoda bilang gak bisa pergi karena ombak begitu besar. Lalu Muller langsung membawa nakoda itu turun ke bawah. Kita sama-sama berdoa. Ketika selesai berdoa, Muller mengatakan, ayo kita naik ke atas. Dan tiba-tiba, emang saudara, badai itu begitu rendah. Kabut yang tadi menutupi perjalanan mereka, tiba-tiba yang harusnya mereka tidak bisa pergi, sudah hilang, saudara. Dan mereka bilang, ayo sekarang kita pergi. Wah, ini berarti hebat Muller. Tidak, saudara, jangan lupa di balik kisah Muller itu, dalam pergumulan bersama istrinya, saudara, ia menampung banyak anak yatim piatu. Di sana ia belajar bersandar pada Tuhan setiap hari. Kadang tidak ada makanan. Mereka bergumul, mereka yakin Tuhan akan mencukupi. Dengan biaya uang sendiri, saudara. Sampai dikatakan hampir 10.000. Kadang kita tidak lihat bagaimana proses iman seorang Muller di balik belakang itu. Apa yang terjadi ia alami. Sehingga kita perlu kembali, saudara, dari pernyataan Yesus ini yang mengatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, kata-kata ini paradoks. Mungkin saja bersifat majas, saudara, hiperbola. Yesus ingin menekankan satu perlebihan. Maka kita lihat setidaknya ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari pernyataan Yesus ini. Pertama, saudara, mungkin membuat kita untuk bertanya melanjuti kepada eksposisi selanjutnya. Apakah iman sebesar ini? Pertama kita perlu bertanya, apakah di Israel tidak ada iman? Oh, tentu ada. Dikatakan dalam peristiwa pasal 5 tadi kita melihat orang lumpuh disembuhkan. Dan Yesus mengatakan ketika Yesus melihat iman dari seorang teman-teman itu menggotong orang lumpuh itu. Berarti ada iman, saudara. Yang kedua, saudara, apakah di Israel ada iman tetapi tidak ada iman yang sebesar ini? Saudara, beberapa penafsir mengatakan, iya betul, memang tidak ada. Ini perkataan Yesus nyata. Tapi jangan lupa, saudara, kita perlu memikirkan di sana ada Yohanes Pembaptis. Dia beriman kepada Kristus. Dia menantikan Tuhan. Dia berkhotbah. Dia rela menyatakan kebenaran, bahkan harga dirinya siap, saudara, untuk membackup diri dengan kematian. Dia dipenggal. Apakah dia tidak memiliki iman yang besar, saudara?
Dan ini dicatat dalam kisah nanti dalam kisah Lukas pasal 7 yang sangat berkaitan. Dan bukankah ada Ibu Maria juga, saudara, ibunya Yesus, Maria. Saudara, Bapak teolog bernama Calvin, saudara, mengatakan ketika Yesus menyatakan ini, saya sangat setuju, saudara. Di Israel Yesus tidak menemukan iman begitu sebesar ini. Ini tidak diucapkan secara mutlak, tetapi dari sudut pandang tertentu, saudara. Karena jika kita mempertimbangkan iman, saudara, semua sifat iman, kita harus menyadari bahwa Maria itu memiliki iman yang besar. Di dalam imannya, saudara, ia mengandung anak Allah yang dinaungi oleh Roh Kudus, sumber iman itu. Dia yang akan melahirkan putra Allah itu dan mengakui putra itu nantinya sebagai Tuhan, pencipta dan juru selamat. Oh, ini iman yang besar, kata Calvin. Siapa yang tidak mengakui ini? Tapi yang menarik, saudara, kita perlu melanjutkan. Seolah-olah Calvin menunjukkan kita iman sebesar ini. Iman ini itu yang bagaimana? Maka kita melanjutkan dalam pertanyaan yang ketiga, saudara. Yang mendorong kita untuk mengkaitkan pertanyaan dari yang kedua ini. Jangan-jangan, saudara, apakah Yesus hanya ingin menyatakan hal ini? Menyatakan iman sebesar ini seharusnya dimiliki dan dihidupi oleh umat Allah. Tapi pada kenyataan hari itu, aku tidak menemukannya. Saudara, kata ini membuat kita memikirkan apakah ada iman sebesar ini. Saudara, ketika saya memikirkan ini, apakah kita mengurus, saya waktu memikirkan surat perizinan, apakah kita memiliki iman sebesar ini? Jangan-jangan kita tidak memilikinya. Saudara, Bapak Gereja Agustinus juga, saudara, mengatakan seperti ini, saudara. Siapa yang mengilhami iman ini selain Kristus yang sekarang mengaguminya, dan saat Kristus mengisyaratkan bahwa ia mengaguminya, bahwa tentu kita harus mengaguminya. Dia yang mengaguminya agar kita dapat meniru iman perwira ini. Gerakan-gerakan seperti itu dalam Kristus bukanlah tanda-tanda gangguan pikiran perdebatan hati kita, namun merupakan teladan dan teguran bagi kita. Di sini kita harus mengerti, saudara, satu pegangan yang mendasar bagi kita, yang membuat satu petunjuk bagi kita dari perikop ini. Iman yang besar adalah iman yang dikagumi Kristus. Maka kita perlu kembali, saudara, melihat aspek iman apa. Setidaknya ada 3 hal yang dimiliki oleh perwira ini yang sangat menakjubkan hati Kristus, yang harusnya membawa hati kita melihat hal yang penting akan hal ini. Pertama, saudara, dia menghidupi narasi Injil Kerajaan Allah. Saudara, ini seolah-olah kalimat biasa, tapi bagi saya ketika saya merenungkan ini kalimat menakjubkan. Beberapa komentator setuju, saudara, perwira ini adalah dapat digolongkan the fear of God, seperti Theophilus yang Lukas ingin samakan, saudara. Saudara, orang perwira ini orang yang tidak bersunat tetapi memeluk keyakinan terhadap monoteisme Allahnya Israel. Kita perlu bertanya, apakah yang menjadi dasar iman dia? Bukankah Roma 17 katakan, kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, saya bersyukur, saudara, ada ayat yang jarang kita perhatikan. Tapi justru membuat saya takjub di ayat 1 pertama, di ayat pasal 7 ayat 1 tadi dikatakan, saudara. Setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, terjemahan yang lebih tepat, saudara. Setelah Yesus menyelesaikan semua khotbahnya, maka masuklah ia ke Kapernaum. Saudara, khotbah apa? Tentu kalau kita bergeser pasal 5, pasal 6, itu khotbah di bukit, di mana dari pasal 6 pasal 20 sampai pasal 40, pasal 6 ayat 20 sampai 49 dikatakan begitu banyak ajaran-ajaran Yesus. Maka kalau kita lihat melalui petunjuk ini, saudara, ada kemungkinan besar, saudara, waktu perjalanan Yesus di Kapernaum, mungkin perwira itu hadir di sinagoge tapi tidak menonjol, saudara. Atau mungkin dikatakan di dalam satu ayat di pasal 4 ayat 36-37, saudara, dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini, logos, saudara. Dalam pasal 5 juga, ada juga logos 5, saudara, ketika Yesus masuk di dalam satu pelayanan mendekat Kapernaum.
berita Yesus itu makin tersebar. Ada penekanan kabar tentang Yesus, logos itu makin tersebar. Dan pasal 6 ayat 47 saudara, ada pengajaran Yesus. Dan mereka yang mendengar perkataanku, logos, nanti yang sama diucapkan perwira ini saudara. Katakan saja Tuhan, sepatah kata. Katakan saja logos. Saudara, ini menunjukkan bahwa perwira itu memiliki iman. Dia meyakini satu keberadaan logos itu begitu hidup, nyata hadir di Israel. Itu yang mendorong dia dari seorang agama yang kafir mengembali kepada Allah yang benar. John MacArthur saudara mengatakan saudara, tema khotbah Tuhan di atas bukit ini saudara menunjukkan satu pemuritan yang sejati yang ingin Tuhan tunjukkan ketika dia memilih para 12 para rasul yang begitu penting, yang belum tahu apa-apa, siap nanti didik menjadi murid. Dan dia mengatakan prajurit Romawi ini adalah teladan hidup dari iman sejati dari seorang murid Yesus. Karena segala sesuatu yang Yesus khotbahkan dari karakteristik seorang murid sejati itu terlihat di dalam hati perwira ini. Perwira ini bukan hanya pendengar, tapi ia pelaku firman. Dia memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang mati adalah iman tanpa perbuatan. Maka iman sejati tidak pernah, saudara, kita harus sadari, berjalan sendiri. Pasti disertai perbuatan. Dan terutama ditekankan perbuatan di dalam kasih. Inilah yang sangat mendakjubkan Yesus. Tapi sebaliknya saudara, orang-orang yang mengikuti Yesus banyak menjadi pendengar itu tidak melakukannya. Maka Yesus mengatakan, mengapa kalau kita lihat di pasal 6 ayat 46, di sebelah pasal 7, Yesus mengatakan begitu teguran yang sangat keras. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Oh saudara, saya begitu gentar ketika saya mendengar ini. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, berapa banyak kita melakukannya. Ini dituntut oleh Tuhan. Saudara, Kapernaum itu menjadi kota yang sangat penting, begitu banyak anugerah Tuhan. Begitu banyak pengajaran diadakan oleh Tuhan, saudara. Tapi itu nantinya, saudara, menjadi kota yang paling menakutkan. Mengapa, saudara? Di sana, saudara, Yesus mengatakan, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Ke surga? Tidak. Engkau akan diturunkan ke Hades, dunia orang mati paling bawah. Oh, ini membuat kekristenan tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Ketika kita tahu firman, Tuhan akan banyak tuntut kepada orang-orangnya. Karena Tuhan tidak izinkan firman yang ditaburkan itu sia-sia. Maka melalui ini saudara, mengajarkan kita satu hal. Apakah kita heran? Apakah kita gentar dan takjub saudara? Ketika kita berhadapan firman Tuhan itu nyata sekali. Firman Tuhan itu hidup sekali. Apakah kita mengeraskan hati? Apakah kita mengabaikannya? Saudara, tempat yang paling banyak menerima berkat, tempat yang paling penting di dalam pelayanan Yesus. Kalau Tuhan tidak begitu sayang, dia tidak menutup kemungkinan tempat-tempat yang begitu banyak menerima anugerahnya. Dia akan tutup saudara, dia akan tinggalkan. Saudara, Martin Lloyd-Jones mengatakan saudara, Anda bisa hidup tanpa menjadi seorang Kristen. Saya ulang, Anda bisa hidup menjadi religius tanpa menjadi seorang Kristen. Itu sebab seorang bisa memutuskan untuk menjadi religius dan mengubah hidup cara-cara tertentu, menutupi segala sesuatu. Tetapi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang Kristen. Maka saudara, kita lihat narasi Injil Kerajaan Allah yang hidup, apa yang dihidupi oleh perwira itu saudara. Di dalam bagian ini dia memiliki kasih yang besar. Saudara perhatikan, Lukas mencatat identitas awal ini. Oh, dia adalah murid, bukan. Dia akan yang bersiapan, bukan. Tapi dikatakan yang mengejutkan, mengagetkan. Dia sangat menghargai hambanya. Kata ini memiliki arti menghormati, dipandang berharga. Sebagaimana kata ini juga dipakai oleh rabi. Saudara, kata hamba di sini mengatakan dipakai
memiliki persamaan dulos budak saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam abad mula-mula, setidaknya ada 6 tingkatan struktur kasta yang ada, saudara. Kasta pertama itu dimiliki oleh Roma yang menjajah orang-orang Yahudi Israel. Oleh pemerintahan Roma, pejabat-pejabat tinggi yang mempunyai kewarganegaraan Roma, terutama pejabat-pejabat penting, dan perwira itu ada di sini. Siapa perwira itu? Perwira itu adalah memiliki otoritas yang besar. Kalau kita bisa katakan, dia adalah Kapolres, saudara, memiliki 100 prajurit yang dia pimpin, saudara. Dan dia, saudara, dilatih untuk bertindak tegas, keras, tidak kompromi, tanpa belas kasihan. Ini didikan militer, saudara. Dan dia siap mati. Yang kedua, saudara, golongan yang kedua, para imam dan farisi tua-tua. Yang ketiga, para pedagang. Yang keempat, para petani, para pengrajin. Yang kelima, saudara, orang-orang yang terpinggirkan. Seperti pengemis, seperti yang lain-lain. Tapi yang keenam, saudara, dicatat, saudara. Orang-orang yang seperti barang habis pakai. Disinilah budak itu berada. Tempat yang paling bawah. Tempat yang paling tidak tersentuh. Tempat yang paling tidak terlihat. Tapi saat ini yang sangat mengejutkan. Perwira itu sangat menghargainya. Saudara, filsuf Aristoteles mengatakan seorang budak itu merupakan alat hidup. Dia hanya berupa properti. Namun kita lihat cinta perwira itu kepada budak itu sangat kontras dengan pandangan pada zaman dulu di abad mula-mula. Mungkin saudara, dia merupakan terobosan yang tersendiri tentang hak azazi manusia. Saudara, butuh penyangkalan diri dari proses seorang perwira ini untuk memperlakukan hambanya. Mungkin teman-temannya menertawakan mereka. Dan menarik dikatakan, dia sakit keras. Dan Lukas sengaja menyatakan hampir mati, memvonis. Lukas ini adalah seorang dokter, saudara. Dari sini kita lihat betapa banyak biaya yang dia keluarkan. Betapa harga ia harus membawa budak ini untuk berobat, selalu bisa sampai sembuh. Di tengah-tengah orang yang melecehkan budak pada waktu itu zaman aturan, gampang sekali. Di dalam aturan legal, saudara, budak-budak sakit buang saja, nggak apa-apa. Itu bisa kita lihat di film. Tapi perwira itu tidak memiliki hati seperti itu, saudara. Dia tidak membiarkan mati. Saudara, kalau saya bisa kutip dosen saya yang pernah juga sama bahas ini, saudara, namun berbeda dalam konteks. Dia membahas, saudara, ini kalau kita memiliki pembantu, pegawai ya, dia sakit parah, kita bawa ke dokter yang terbaik. Bukan hanya ke dokter yang terbaik, kalau perlu udah ada di Indonesia, kita charter pesawat saudara untuk dia. Ini mungkin dilakukan perwira ini, saudara. Saya percaya, saudara, ketika budak itu nanti, saudara, melihat imam perwira ini, pasti dia takjub. Di tengah-tengah orang yang tidak mungkin memperlakukan wanita itu, yang budak yang jarang dilihatnya. Hari itu mungkin dia menjadi Kristen meskipun harus mati, saudara. Saudara, ketika masterclass ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, saya mendengar satu perkataan pendeta Stephen Tong, dia mengatakan ini ya. Ketika ditutup, saudara, hei kamu, apakah kamu memperlakukan supir-supirmu? Pernah diajak makan bersama? Saudara, kalimat ini seolah sederhana, saudara. Tapi dia pernah ngomong kalimat ini tidak pernah aku keluarkan sembarangan di dalam tiap masterclass, saudara. Saudara, saya ingat, saudara, sebelum saya masuk sekolah STT, saudara, saya bertemu seorang hamba Tuhan umur 80 tahunan yang badannya setengah mati, saudara. Ketika saya sakit, dia kunjungi saya, saudara. Sebelum saya masuk STT yang dengan jarak 1-2 bulan, saudara. Dia bercerita, kamu masuk STT? Iya. Saya mengatakan saya mau masuk STT, saudara. Dia mendoakan saya, saudara. Dia mengatakan satu perjumpaan dengan satu hamba Tuhan, Stephen Tong, pada waktu muda di saat, saudara. Dia mengatakan, saudara, pada suatu kali, saudara, di saat itu, saudara, waktu pada saat yang biasa pagi hari, biasa ada tukang yang membersihkan, saudara, yang kelas paling jarang diperhatikan. Tukang itu membanjat, dia membersihkan tembok-tembok, tiba-tiba dia sakit, saudara, dia turun pulang. Dia turun pulang lalu ketemu pendeta Stephen Tong sedang berbicara, saudara. Waktu itu masih muda. Dan dia bercerita, ketika Pak Tong melihat itu, mukanya begitu pucat.
Dia tidak langsung berkata memikirkan, dia keluar dari kantongnya saudara. Tanpa pikir lagi, dia keluar dari kantongnya. Pergi berobat, cepat saudara. Oh saudara, ini kalimat yang dia cerita membuat saya yakin untuk maju sekolah STT saudara. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa melakukan untuk orang yang paling hina, ia sudah melakukan untuk aku. Saudara, kalau kita lihat saudara, kembali yang kita lihat, apakah kita pernah memikirkan satu iman yang besar ini, satu terobosan itu yang kita pengen hidupi. Yesus mengatakan kalau kau mengunjungi orang yang sakit, orang yang dalam pergumulan sendiri, mengunjungi orang yang terpenjara. Saudara, dalam pelayanan kita ada juga dalam pelayanan pendeta Harli, pelayanan pengunjung penjara. Vikaris Riki pernah bercerita saudara, ketika ada berjumpa dengan orang di dalam penjara, begitu menakutkan hidup dalam tinggal penjara. Meskipun mereka keluar, tapi kadang hati dan pikiran mereka waktu bangun tidur masih terpenjara saudara. Saudara, apakah kita melihat satu bagian proses iman ini untuk memiliki satu ketakjuban ini, iman yang besar. Kita memperhatikan ini saudara. Kemudian kita lihat kata-kata keluar dari pemimpin agama saudara. Mereka punya suatu hal yang standar yang tidak sembarangan. Dia mengatakan kalimat yang mengagetkan saya. Dia datang kepada Tuhan ketika perwira itu datang memohon kepada para tua-tua untuk agar tolong sampaikan kepada Yesus. Ini satu biasa saudara, orang pakai pengantara, satu mengatakan itu penghormatan kepada yang lebih besar. Namun saudara, di luar nalar saudara, ditunjukkan para pemimpin ini tua-tua itu datang kepada Yesus. Biasanya mereka mengkritik, mereka siap mencari kesalahan pada saat itu saudara. Ketika perwira itu datang, dia katakan dengan segera datang kepada Yesus memohon saudara. Maka kalau kita lihat saudara, biasanya ya saudara, orang Roma dan orang Yahudi itu saudara, natur ya saudara, memiliki satu yang berseberangan. Bisa bagaikan kucing dan tikus yang tidak pernah akur saudara. Orang Yahudi sangat membenci Roma karena mereka menindas kadang di luar dengan peri kemanusiaan. Mereka berlaku semena-mena. Sebaliknya saudara, orang Roma juga benci terhadap orang Yahudi karena sulit diatur. Mereka keras kepala, tidak ada titik temu saudara. Maka saya percaya ketika di awal pertama kali perwira itu bertugas saudara, di dalam pelayanannya saudara, ia bergumul, tidak mudah saudara. Karena dalam situasi seperti ini, permusuhan. Saudara dikatakan, tapi saudara ada catatan, Kapernaum itu merupakan kota yang besar, sumber perekonomian penunjang kota-kota lain. Karena dia berada di tepi danau, ikan-ikan yang begitu banyak. Tapi saudara, itu sebab saudara, pasukan tentara Romawi, markas terbesar itu salah satunya, ada paling banyak ditempati di dalam kota Kapernaum. Sehingga tidak salah Calvin mengatakan Kapernaum itu menjadi tempat moral yang sangat kejam dan bobrok di kota itu yang mempengaruhi orang-orang di sekitar. Namun perwira itu saudara dengan kasih melayani, menduduki dan memenangkan komunitas Yahudi bukan dengan kekuatan kekerasan saudara. Dia meridim struktur sosial budaya pada waktu itu. Bukan dengan kebencian dan kekerasan, tapi melalui cinta kasih di tempat yang paling sulit. Mengapa ia lakukan? Apa yang mendorong dia melakukan ini saudara? Sehingga dia harus menerapkan ajaran Yesus ini. Saudara, saya percaya dia mendapat satu informasi tentang khotbah Yesus, berita khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit, Yesus pernah mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa juga melakukan begitu. Dia mengasihi seorang yang mengasihi orang baik. Saudara, kebencian terkadang terhadap musuh tampak terasa hal yang wajar di dunia ini. Wajar, dia menyakiti saya. Maka setidaknya saya harus membalas kadang kalau dia sakit saya. Paling tidak kita menyakiti yang tidak juga parah. Tapi minimal ada pembalasan. Mungkin kita mengatakan kepada diri kita sendiri dan pada orang lain. Pembalasan itu benar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Bukankah ini cara dunia bekerja? Bukankah ini cara berpikir yang dapat diterima secara moral di zaman itu? Tetapi saudara, kebenaran moralitas surgawi itu dalam hati perwira itu berbeda secara radikal dengan orang-orang zaman itu. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, lakukan apa yang baik kepada mereka membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Jika ada yang memukul pipi kanan kirimu, berikan pipi kananmu. Berikan sesuatu yang dia pengen minta, jangan meminta kembalian. Saudara, cinta menuntut tuntutan. Cinta tidak bisa dituntut dengan kata-kata saja. Kita harus mengasihi dalam perkataan dan perbuatan. Cinta itu mengembalikan orang jahat menuju pada kebaikan dan kebenaran. Orang-orang membenci kita, maka kita harus memperlakukan dengan baik. Orang-orang yang mengutuk, kita harus memberkati. Ini ajaran Yesus. Orang melecehkan kita, maka kita harus mendoakan. Tidak gampang, saudara. Saudara, hari ini mengapa keluarga, saudara, begitu banyak sering terjadi permusuhan. Yang paling celaka antara suami dan istri, sehingga gampang sekali saudara cekcok itu terjadi. Pertikaian besar terjadi. Maka perpisahan pun mulai terjadi. Bahkan di antara teman, sesama teman bisnis, itu saling tidak. Tiba-tiba ketika ada pertikaian, ketidaksukaan, mereka saling menikam. Bahkan teman sesama teman mungkin dalam bermain. Mengapa saudara? Karena kita memiliki kasih yang besar. Seperti Bapa surga. Ini tuntutan Kristus. Yesus mengatakan, hendaklah kamu penuh kasih, kemurahan hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena upahmu akan besar dan kamu akan disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Oh saudara, ketika saya membaca ini saya gentar. Kemurahan hati Bapa di surga itu dihadirkan melalui kehidupan perwira itu. Dia menghadirkan kerajaan surga. Maka kita lihat mengapa Yesus mau datang untuk memenuhi permintaan-permintaan perwira itu untuk menghampiri hambanya. Apa yang menggerakkannya? Saudara, saya ketika saya merenung ini saya menemukan satu pernyataan. Karena orang dikagumi Yesus. Itu dikagumi Bapanya yang di surga. Kita tahu apa yang paling sangat-sangat dikagumi Yesus. Yang selain tidak di dunia ini tidak ada saudara. Kecuali Bapanya di surga. Maka tidak ada kekaguman Yesus kalau orang itu tidak dikasihi Bapa yang di surga. Perwira ini memiliki kemurahan hati yang besar sama seperti Bapanya. Yesus pernah mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa dan aku pun akan mengasihi dia. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya mengingat saudara, suatu kali adik kelas saudara membawakan firman Tuhan, kami biasa bergantian di chapel. Saya kaget saudara. Saya lihat orangnya baik-baik. Suatu kali dia cerita, dia berlari belakang-belakang yang tidak mudah. Dia bercerita, ternyata mamanya itu saudara, istri simpanan saudara. Dan dia tidak tahu itu. Suatu kali dia tahu saudara. Dia tahu. Papanya tak kunjung datang saudara. Dan istri pertama juga tidak tahu. Tidak ada makanan di tempat. Maka dia cari-cari, akhirnya ditemukan rumah papanya. Lalu diberitahukan akhirnya istri pertama itu tahu. Apa yang terjadi saudara? Dan istri pertama membawa anak-anaknya termasuk dia di dalam untuk mengunjungi ke tempat itu. Karena mereka butuh makan saudara. Waktu itu zaman begitu susah. Suatu kali istri pertama itu tidak kunjung keluar. Sudah duduk di sana disambut. Lama sekali. Tidak tahu apa yang terjadi. Oh ini mungkin ditolak dia pikir. Suatu kali istri pertama keluar saudara. Keluar dari mulut dia. Jangan takut. Aku akan memelihara kehidupan kalian. Saudara, kalimat ini menggetarkan dia. Suatu kali dia tanya apa yang dilakukan istri papa yang pertama saudara. Di tengah-tengah dia dihianati, dia begitu disakitin.
Hari ini orang yang merebut suaminya ada di depan matanya, saudara. Tidak mudah, saudara. Maka di tengah-tengah itu yang begitu lama dia bergumul di dalam doa. Bagaimana saya bisa memberkati Tuhan? Saya harus mengutukin. Tapi ajaran Yesus, saudara, hadir dalam dia ketika dia berdoa, saudara. Tuhan, Engkau sudah buktikan di atas kayu Kalvari itu. Cinta yang begitu besar. Sekarang berikan itu kepadaku, saudara. Dia sudah bersiap untuk begitu marah-marah. Tapi setelah selesai berdoa, saudara, dia keluar, dia menghadapi. Dan ketika teman saya ini, saudara, dia mengetahui ini, saudara. Saat itu dia menjadi Kristen, saudara. Bukan hanya menjadi Kristen, dia menyerahkan diri sekarang menjadi hamba Tuhan. Saya pikir kasih yang besar ini ada hadir dalam dunia ini. Karena kitab suci masih ada. Firman Tuhan masih ada. Untuk menyatakan ini real. Yang kedua, saudara, apa yang menakjubkan? Dia menghormati kehormatan Tuhan. Orang Yahudi, saudara, mengatakan kepada Yesus, tua-tua yang penting itu, perwira itu layak kau tolong. Karena dia mengasihi bangsa kita. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, permintaan ini seolah-olah membuat Yesus itu harus berhutang, saudara. Dan Yesus harus merendahkan. Dengar kata-kata mereka, ayo pergi melayani orang kafir ini. Sedangkan mereka sendiri membenci orang kafir. Karena dia berjasa. Kalau kita lihat doktrin orang Farisi, saudara, ada di catatan saudara. Lihat, kami berpuasa, kami memberikan persembahan, kami tidak seperti orang berdosa pemungut cukai itu. Mereka meyakini kami layak, Tuhan pasti dengar kami. Maka ketika dia lihat perwira itu, saudara, dia layak untuk dilayani oleh Yesus. Tapi menarik, saudara, meskipun Yesus tidak menjawab, Alkitab tidak menjelaskan, Yesus hanya diam. Lalu dikatakan Yesus jalan mengikuti mereka. Saudara, saya percaya di dalam pergumulan perwira itu dia sedang mendampingi budak yang dikasih itu. Antara hidup dan mati ada di depan matanya. Dia menyiapkan utusan demi utusan mencari informasi, menunggu apa yang akan terjadi kepada Yesus, apakah menolong atau tidak. Tapi di tengah jalan mungkin dia mendengar satu kejadian bahwa Yesus datang karena engkau layak. Tapi dia kembali, saudara, mengutus sahabat-sahabat dan orang yang penting. Mereka mengatakan, Tuhan jangan bersusah-susah. Aku tidak layak. Perhatikan, saudara, Tuhan tidak usah bersusah-susah datang ke atap rumahku. Aku tidak layak. Aku hanya bawahan. Dan aku memiliki bawahan. Saudara, kalimat ini paradoks memiliki kedalaman. Kata Yunani, saudara, kata Tuhan, saya juga meneliti, saudara. Dikatakan di sana tuh, saudara. Bahasa Yunani ada huruf besar yang jarang ditulis, saudara. Hanya huruf besar, kurios. Kata ini diucapkan oleh perwira ini Tuhan. Saudara, perwira itu punya otoritas, status sosial yang begitu tinggi dari Yesus. Namun hari itu dia menunjukkan satu kehormatan ketidaklayakan dengan ketidaklayakan. Menunjukkan satu penghormatan yang besar kepada Kristus. Saudara, kalau kita lihat nanti di Lukas pasal 7 ayat 13. Kata-kata prolog pertama kali dicatat di sana oleh Lukas. Lukas mencatat ketika Tuhan melihat, kalau kita lihat nanti, Lukas dari kisah perwira ini memakai kata Lot, kurios. Kata Tuhan pertama itu muncul, dicatat oleh Lukas sebagai prolog melalui kisah perwira ini. Maka saudara, kata ini saudara bukan tidak boleh diucapkan main-main di dalam kesadaran. Tuhan, aku tidak layak. Ada penafsir mengatakan di dalam masa muda, dalam satu hidup ya, aku memiliki tangan yang kotor di dalam peperangan. Aku pernah hidup dalam manusia lamaku yang penuh dosa. Saudara, dari sini kita mengerti maka tidak ada orang yang berada dalam posisi memahami kekristenan sejati dengan benar. Sampai ia menyadari betapa dirinya tidak layak. Dan Tuhan itu mulia dan terhormat. Aku begitu hina.
Inilah yang dimaksud Alkitab pengajaran Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oleh sebab itu dia mengatakan jangan susahkan dirimu. Saudara, anugerah itu memang betul diberikan kepada orang yang tidak layak. Karena dia tidak layak, maka anugerah itu diberikan. Semakin aku layak, semakin aku berdosa di hadapanmu. Semakin aku menghinamu. Karena kita menganggap Tuhan berdusta. Karena kita berdosa. Aku hanya dapat mengatakan aku hanya bawahan Tuhan. Engkau sekarang punya otoritas. Ini juga yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis, saudara. Tuhan untuk membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Saudara, mengapa di tengah urusan hidup dan mati seorang hamba yang menanti-matikan penyembuhan dari Yesus, dia masih mempedulikan akan kehormatan Tuhan? Oh, inilah yang membuat Tuhan kagum, saudara. Mungkin kita bergumul dalam sakit penyakit, dalam pergumulan hal. Tapi jangan lupa, saudara. Apakah kita menyadarin kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan dan kebenaran cara jalannya, bukan dengan kelayakanmu, untuk menyatakan Tuhan lebih utama yang harus dicintai. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Tuhan kagum, saudara? Dia percaya kuasa hidup, kematian ada di dalam penentuan otoritas firman, logos. Cukup engkau katakan saja Tuhan. Oh, bagi saya, saudara, perwira ini sudah menemukan tugas pertamanya sebagai orang Kristen, perjumpaannya. Bahwa tugas pertama dari orang Kristen bukan menentukan bahwa saya bebas, saya menang, saya merdeka. Tugas pertama dari seorang Kristen, saudara, seorang murid adalah menemukan siapa Tuhannya. Siapa yang berotoritas firman. Oh, saudara, kita bersyukur loh. Di dalam gereja kita sangat menekankan firman. Karena itulah firman itu yang mengubah sikap hati yang keras. Memimpin orang ke dalam jalan kebenaran. Saudara, ada catatan dalam ahli hukum pada abad mula-mula dikatakan, saudara. Perwira itu, saudara, di dalam satu pandangan secara umum harusnya memiliki kekuatan hidup dan mati atas budak itu. Dia menentukan kalau dia mau bunuh perwira, membunuh budak itu dia tinggal lakukan, mau buang. Hidup dan mati budak itu ada di tangannya, tapi kali ini dia sadar. Dengan bersusah payah aku sudah tidak bisa. Ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota Kapernaum, dia kembali kepada Tuhannya. Aku hanya bawahan Tuhan. Di bawahanku ada bawahan. Dia seolah mengatakan aku percaya saudara. Bukan hanya aku mempercayai hambaku. Tapi aku adalah bawahan, berada di bawahanmu. Aku berserah, aku dan budakmu ada di dalam genggamanmu. Apa yang engkau ingin perintahkan, katakan saja. Dan itu hanya untuk bagimu Tuhan. Katakan saja Tuhan. Saudara, dari 3 poin ini kita menyadarin. Kita melihat, saudara. Ini kekuatan vital. Iman yang besar yang sangat ditakjubkan Tuhan. Yang jarang kita pikirkan. 3 hal, saudara. Pertama, kita belajar menghidupi narasi Injil, hidup dalam kerajaan Allah, di dalam gereja Tuhan. Di dalam kasih yang besar. Yang kedua, kita belajar menghormati Tuhan dan menyadari baik hidup dan mati kita. Ketika melewati kesulitan, kita berada di dalam gendang Tuhan karena kita tahu siapa yang kita percayai. Yang terakhir, saudara, apa yang sangat menakjubkan dalam kisah ini, saudara? Yang mungkin terlewatkan, dia yang menjadi tokoh utama ini. Kristus, saudara. Apa yang menggerakkan dia ketika mendengar seorang budak itu yang sakit? Apakah perwira itu? Karena dia layak? Karena dia sudah melakukan kebaikan? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang melayakan Tuhan, tidak ada yang membuat Tuhan itu berhutang. Tapi kali itu Yesus, saudara, dia turun ke lapisan yang paling bawah. Bukan karena jasa penatua, bukan karena jasa perwira itu, tapi karena kasihnya yang besar yang akan dia tunjukkan nanti. Sudah dia demonstrasikan, dia adalah pelaku firman.
Dia adalah manusia, sekaligus ilahi yang memberikan anugerah iman kepada seorang yang dibutuhkan, saudara. Saudara, Israel lupa bahwa mereka juga dulu adalah budak dosa. Dan kita pun, saudara, adalah musuh Allah. Kita adalah budak-budak yang tidak layak dihormatin. Kita adalah budak-budak yang patut dibuang, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita mengingat Yesus telah buktikan itu. Dia turun di tempat orang yang tidak mampu turun. Bukan hanya hidup dan mati. Dia berikan iman. Dia berikan kehidupan menjadi pondasi dasar untuk melihat kemuliaannya. Agar kita belajar mengasihi satu sama lain, mengasihi dia. Dan Alkitab juga mencatat suatu kali ketika ia datang, dia akan melihat, adakah iman di bumi ini? Saya pikir iman yang bagaimana? Iman yang kagum, yang ia ingin cari seperti ini. Mari kita berdoa, saudara, di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas firman. Kami menyadari Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar yaitu ketika Engkau memberikan kisah kepada kami. Melalui kisah-kisah yang begitu hidup yang Engkau nyatakan. Biarlah pagi ini Tuhan kami belajar. Mungkin di antara kami yang ada bergumul dalam satu kehidupan yang belajar untuk mengampuni, mengasihi musuh. Tidak mudah Tuhan, tapi biarlah firman itu menguatkan kami. Sebagaimana Engkau berikan iman itu kepada perwira ini. Berikan iman yang besar itu juga yang menakjubkan bagimu. Agar kami memperlihatkan Bapa di surga. Agar kami mempermuliakan nama-Mu. Menghidupi sebagai gereja Tuhan. Yang memasyurkan nama-Mu. Menunjukkan kasih di tengah-tengah tempat yang sulit. Di tengah-tengah orang yang membutuhkan kasih-Mu. Tengah-tengah orang yang tidak terjangkau di tempat suntar ini. Begitu banyak orang-orang yang belum mengenal nama-Mu. Tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah orang yang menghambat kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Tolong kami belajar untuk mengasihi. Tolong kami untuk belajar hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.